Shalom, ini gereja yang paling sibuk cari Tuhan. Siang malam, dan memang harusnya begitu. Kita angkat pujian besar dan ajaiblah karya-Mu Bapa. Kita berdiri, adil dan benarlah jalan-Mu ya Bapa. Engkau Raja segala bangsa, Bapa Maha Kuasa, mulialah nama-Mu. Baya Shandara. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkaulah Allah yang Maha Kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Engkau Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Engkau Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, ya Bapa. Kau layak disembah. Kenalan doa puasa sehati, hati kudus. Kami siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes. Ibadah menara doa puasa ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta. Bagi Dialah kemuliaan dan hormat selamanya. Amin.
Bluetooth connected. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Ya, shalom semua. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini menjelang siang. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berikan salam kanan kiri. Kita percaya Tuhan Yesus hadir tepat ini memberkati ibadah pada pagi hari ini. Biar kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan Yesus. Dengan hati bersukacita, dengan hati bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita berikan yang terbaik ke Tuhan Yesus. Kita berikan senyuman yang terbaik ke Tuhan Yesus. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Yesus dengan mudah muka yang gembira. Angkatlah beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Coba pujinya, sambut hadirnya Sang Raja. Dan tunggu pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertedukan memuji Dia. Sayang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkuasa di atas pujian. Kita percaya Tuhan Yesus hadir pada pagi hari ini. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Yesus dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatlah beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja.
Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini berkat kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama pengakuan iman GBI, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Basa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Silahkan duduk kembali. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus untuk pagi menjelang siang hari ini. Kami datang dengan hati bersukacita, dengan hati bersyukur, sebab kami meninggikan nama-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Biar kami tetap terus selalu dekat kepada-Mu. Panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Bapa, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakku, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit,
panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Apa ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakku, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, Yesus mengasihi, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus ku cinta Kau, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, Yesus mengasihi kami, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus ku cinta Kau, Yesus ku cinta Kau, Yesus ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kebaikan, setiap kasih sayang. Kau selalu memperdulikan kami semua. Anak-anak-mu Tuhan yang datang dengan kerinduan kepada-Mu. Dan kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, lebih cinta lagi kepada-Mu Tuhan Yesus. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi Kita tetap dalam hadirat Tuhan.
Ya rabata karabata karabata karabaya sikarabata karabata 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 kami bersyukur ya Bapa, kami rindu terus dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kalau saat ini sebelum kami membaca Alkitab ya Tuhan, kami serahkan biarlah Tuhan yang menaruh firman-Nya dalam hati kami, berikan kami kerinduan untuk tetap hidup dalam firman-firman itu, tetap firman itu merdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Tuhan Yesus. Dan pagi-pagi benar hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Bersama-sama, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memasang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Tuhan Yesus. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Tuhan Yesus seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Bersama-sama dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Tuhan Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Tuhan Yesus berapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Setelah Tuhan Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Tuhan Yesus mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Tuhan Yesus pernah mengusir 7 setan. Bersama-sama, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Tuhan Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Tuhan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Tuhan Yesus mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang yang telah melihatnya sesudah kebangkitannya. Bersama-sama, lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Bersama-sama mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin.
Ya Aba Bapa, ini saatnya kami duduk di bawah kaki-Mu, biar Engkau yang bercerita, Engkau yang mengajar, Engkau yang mengurapi kami. Kami butuh Tuhan Yesus, kami butuh menghormati Bapa. Kami butuh jamahan tuntunan Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu juga, biar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan hikmat manusia, tetapi Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom, sukacita, mana senyumnya? Ya saudara, diharapkan saudara dan saya tidak sedetik pun manyun. Oh manyun? Ya, di sini sukacita, ya kan? Di rumah manyun enggak? Saya mau katakan jangan sedetik pun engkau manyun. Karena manyun itu, manyun apa sih? Kalau gambar di apa? Ini nih, mulutnya begini nih. Ya. Karena kalau saudara manyun jelek. Ya. Kenapa? Kenapa kita nggak boleh manyun? Nanti itu kumulatif. Kumulatif itu ada penjumlahan. Nah sekarang 1 menit manyun. Nanti 5 menit, 10 menit. Kalau dijumlahin seminggu banyak juga tuh. Iya kan? Nah, tentunya tentang berbagai masalah. Jadi kenapa kita nggak boleh manyun? Itu dampaknya kepada diri sendiri. Dan dampaknya pada hubunganmu sama Tuhan Yesus jadi renggang. Ya. Siapa yang mau dimanyunin coba? Popo mau dimanyunin? Enggak ada yang mau dimanyunin. Nah, kalau kita manyun di rumah, sebelah kita ada Tuhan Yesus enggak? Ada. Jadi saudara sedang manyunin Tuhan Yesus sebenarnya. Itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Jadi kalau saudara mau menjadi, ini tema kita hari ini ya, tangga menuju pelayanan worshiper. Tetangganya itu pelayanan. Ya. Kita mau yang paling tinggi itu nanti namanya worshiper. Seorang worship leader belum tentu jadi worshiper. Bisa aja dia di tangga yang pertama. Salah satunya yaitu tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan termasuk di rumah. Baik, sebelumnya saya mau bersaksi dulu. Saudara lain kali di doa puasa ini ada waktu bersaksi ya. Tapi jangan panjang-panjang, langsung to the point aja. Ya, jangan banyak embel-embelnya. Saya bersaksi saudara, udah berapa bulan ini saya tiap hari jalan di halaman masjid. Masjid itu halamannya luas tuh. Saya bersama teman-teman penjalan kaki, ya, olahraga, itu muterin di situ. Bisa sampai 10 kali putaran, tapi ada waktunya saya muter ke belakang sambil berdoa buat masjid itu saudara. Nah di depan masjid itu ada seorang keturunan Tionghoa yang mualaf karena istri, karena perkawinan gitu kan. Jadi mereka terkenal di situ tuh orang yang mualaf, dia seorang pengacara, rumahnya 3 lantai. Tiap hari kalau saya doa situ, ya saya lewat situ, putar olahraga di situ, dia pasang itu speaker kenceng-kenceng, pengajian, lagu kasidahan, itu tiap hari. Ya saya nggak terganggu saudara. Bahkan sekarang kalau mereka berteriak-teriak, Allahu Akbar, saya juga di rumah berteriak, Yesus Maha Besar, saya ikutin nadanya dia. Saya mau tanya kuat mana? Kuat Tuhan Yesus, dia biar pakai speaker cuman batasnya sampai situ. Tapi kalau dalam nama Tuhan Yesus memuliakan Tuhan sampai ke sorga loh. Makanya ketimbang kita marah-marah kalau dia teriak-teriak, lebih baik kita ikutin, amin. Nadanya kita ikutin. Tuhan Yesus Maha Besar. Salah enggak? Enggak. Nah
itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Emang tapi nggak gampang. Sampai jam 3 pagi, jam setengah 4, jam 4 ya, setengah 5 dia berteriak itu, saya juga berteriak. Ya, baik. Ternyata saudara tempat rumah itu yang selalu ada suara pengajian, suara baca Al-Quran, suara kasidahan. Tiba-tiba saya kaget tadi. Saudara. Itu ibunya yang membawa orang menjadi mualaf. Tiba-tiba nyanyi di speaker kenceng-kenceng, saudara. Hati yang gembira adalah obat. Saya kaget. Terus saya ngomong sama teman yang jalan kaki sama saya tuh. Orang Islam juga yang taat juga. Pak, dia nyanyi lagu gereja itu Pak. Dan sebenarnya mustahil. Tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ini bukan karena saya yang berdoa. Saya percaya ini juga kumulatif penjumlahan antara saya yang berdoa sama Ibu Alfrida. Yang dulu doa keliling di situ kan Bu. Ya kan, sampai jatuh-jatuh kan, berdarah-darah. Jadi nggak ada yang sia-sia ya Bu. Ya, jadi Ibu jangan nyesel dulu jatuh di situ. Enggak, itu harga yang dibayar. Ya, nah, jadi kita bersyukur saudara. Orang yang mengajak mualaf bisa menyanyi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nyanyinya bukan satu putaran loh, berulang-ulang sampai saya pulang masih nyanyi loh. Saya sempat deketin rumahnya, saya ikut nyanyi loh. Hati yang gembira. Allah kita dahsyat, amin. Ya, makanya saudara jangan bersungut-sungut. Ya, mengucap syukurlah kepada Tuhan Yesus. Baik, tangga menuju pelayanan worshiper. Saya menganggap sini ini pelayan Tuhan semua nih. Popo juga pelayan Tuhan loh, Po. Ya, pelayan di online tuh kan. Oh, video-video banyak tuh karena Popo itu ya. Nah nggak apa-apa, kita semua pelayan. Nah saudara menjadi murid Tuhan, kita diajar oleh siapa? Bukan oleh manusia loh. Oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya. Tiap hari saudara diajar sama Roh Kudus loh. Beda dengan mereka, makanya saudara bisa menangkap isi hatinya Tuhan. Mereka nggak bisa nangkap loh. Mereka sampai hari ini membantah terus, ya kalau saudara ikutin Edis TV itu ya. Mereka membantah Tuhan terus, bagaimana satu itu sama dengan tiga, tiga itu sama dengan satu. Bagaimana Tritunggal Allah yang tiga itu jadi satu. Mereka nggak nangkep saudara. Mereka nangkepnya hitungan dunia, amin. Hitungan dunia itu kalau satu ya beda sama tiga. Tiga beda ya dengan satu. Ya. Yang belakangan ini Prabowo banyak dikritik saudara karena banyak kali dia salah bilang. Ya, dia bilang 8 tambah 2, 11. Ya kan? 10 tambah 2, 15. Ya, makanya dikritik lain kali nggak boleh pidato tanpa teks karena salah. Sempat dikatakan itu hasil penggilingan padi itu hasilnya satu penggilingan itu 1 tahun 1 T, ditulis 1 T kan. Maksudnya 2 T ya. Maksudnya 2 ton, tapi T-nya dibaca 2 triliun. Penggilingan mana saudara bisa untungnya 2 triliun 1 tahun. Ya gitu-gitu ya. Jadi manusia itu sumbernya salah, kita doakan supaya nggak banyak salah. Saudara menjadi murid Tuhan kita diajar sama Roh Kudus. Kalau diajar Roh Kudus itu sempurna nggak? Sempurna, walaupun otak manusia nggak nyampe, memang nggak nyampe. Otak manusia kalau menjangkau Tuhan tuh nggak nyampe. Tapi saudara dinyampe, karena apa? Dia ada di dalam kita ada di dalam dia. Ya. Nah, kemudian kita ini sebagai pelayan Tuhan tidak lagi menjadi orang yang dikendalikan oleh setan. Ya. Betul juga saudara. Kalau kita udah namanya pelayan Tuhan itu berarti kita sudah lahir baru. Ya,
Kalau sudah lahir baru dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan oleh setan. Makanya saudara jaga-jaga supaya sungguh-sungguh saudara jadi pelayan Tuhan, bukan pelayan hantu. Ya, jadi biarkan kita Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, tundukkan dirimu kepada Roh Kudus. Makanya nanti kan Ibu Haryawati itu yang baca ayat persembahan. Hari ini sudah saya robah Bu semua ya. Baca apa adanya aja. Itu bukan ngutip firman, tetapi merespon firman. Ya, jadi kalau orang membaca firman, kita perlu respon enggak? Kita perlu merespon. Soal persembahan juga kita mesti merespon firman. Bukan cuma baca aja, ya, tapi kita merespon. Nah saudara, setelah orang percaya, dia harus dibaptis. Ada orang udah percaya dia nggak mau dibaptis loh, ditunda. Padahal firmannya barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Kalau cuma percaya aja selamat enggak? Kecuali orang yang di samping Tuhan Yesus disalib itu. Enggak sempat dibaptis. Ya. Nah, jadi Tuhan baptis di sana tuh nanti. Banyak orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus dibaptis lagi di Taman Firdaus. Karena begitu masuk Taman Firdaus itu ada sungai yang luar biasa. Orang dibaptis di sana. Ya, kuduskan. Saudara, ada 3 hal yang banyak kali Alkitab bilang nih. Ini 3 itu angkanya Tuhan loh. Saudara mesti melekat sama angka 3 loh. Ya. Jadi kalau saudara kerjain apa-apa, ya, misalkan mau beli buah lah gitu ya. Saudara mau beli buah, beli 2 atau beli 3? Diusahakan 3. Ya, karena Ibu Gembala tuh fanatik dengan angka-angka Tuhan tuh. 3. Sampai 30 juga diangkat angkatnya Tuhan. Bukan 30 bukan angkanya Tuhan. Kalau 33 masih angkanya Tuhan. Karena Yesaya 33 ayat 3. Ya. Jadi saudara, Tuhan banyak kali pakai ini. Coba apalagi yang angka 3. Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Waktu perkawinan di Kana hari keberapa tuh? Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Ibu Tuhan Yesus ada situ. Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Tuhan Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Tuhan Yesus kepadanya, mau apakah engkau ibu daripadaku, saatku belum tiba. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 3 buyung. Ya. Nah, Tuhan Yesus isi tempayan-tempayan itu. Ya, jadi angka 3 itu perlu saudara melekat di dalam diri saudara. Kalau saudara ingatnya, ngelihat angka 3, saudara mesti harus dalam pikirannya, 3 itu Allah kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan 3 itu surat utang saya ada 3, jangan. 3 itu adalah Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah ini penting, karena kita lagi belajar bahwa Bapa itu setara dengan anak, dengan Tuhan Yesus ya. Roh Kudus setara dengan Bapa dan anak. Di mana setaranya? Kekekalannya, tanpa diciptakan. Ya, dia sebagai Tuhan, sempurna. Jadi itu kesetaraannya, Saudara. Ya. Nah, sekarang pencobaan di gurun juga, pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun berapa kali? 3 kali. Ya. Yang pertama ketika dia lapar, puasa, ya, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Kalau di puasa 40 hari 40 malam disuruh jadikan roti. Banyak kali kita gagal. Ini banyak pelayan gagal ketika urusan kampung tengah. Mana Bu Alfrida kampung tengahnya? Kampung tengahnya Ibu mana? Kampung tengahnya Ibu mana? Perut Ibu. Orang gagal kalau pelayanan soal kampung tengah. Ya. Kalau soal makan dan minum, soal pakaian, sandang papan, banyak orang gagal dalam pelayanan. Karena apa? Karena fokusnya ke situ. Pernah ada seorang gembala cerita sama saya, Pak, saya punya worship leader baru loh Pak. Dia jabatannya direktur loh di kantornya Pak. Tapi setelah pelayanan
1 bulan, tiba-tiba dia datengin saya. Pak Pendeta, mana PK saya? Direktur loh saudara. Direktur minta PK. Penggembalanya kan pikir kan, ya direkturnya nggak usah kasih PK lah gitu. Tagih saudara. Jadi tujuan pelayanannya kampung tengah. Saya berharap saudara jangan gitu ya. Walaupun kita full timer ini dapat berkat dari rumah Tuhan, tapi tidak boleh itu menjadi fokus kita. Ya, makanya saya juga belajar di sini kalau soal berkat, ada waktunya saya juga berkorban, ya kan? Kurangi pendapatan saya nggak apa-apa. Ya. Karena apa? Berkat Tuhan itu pasti melimpah dalam hidup kita. Yang kedua di pelayan Tuhan, saudara, dia bicara tentang kira-kira kalau Tuhan Yesus jatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah ke bawah, mati nggak dia? Kira-kira kalau dia bisa jatuhkan gitu, kalau dilihat sama orang, orang bersorak-sorai nggak? Woi, hebat, hebat. Dia tidak mau taat sama iblis, tapi yang lebih dari itu, dia tidak mau disanjung karena itu. Ya. Kita pun dalam pelayanan jangan mau disanjung ya. Di GBHT Kudus ini nggak ada yang dibilangin terima kasih, saudara jangan sakit hati. Masa Pak Gembala dikasih itu nggak bilang terima kasih sih. Ya. Kalau dibilangin terima kasih, engkau sudah dapat balasannya. Ya betul ya kan udah terima kasih. Ya kan selesai. Tapi kalau nggak diterimakan kasih, upahmu di sorga luar biasa. Karena terima kasih itu hanya bagi Tuhan Yesus, ya kan, yang gak pernah meminta sama kita, yang selalu memberi, yang kan kita ini saling memberi kan, ya kan. Kalau Tuhan Yesus kita ngasih uang nggak sama Tuhan Yesus? Kita ngasih uang nggak sama Tuhan Yesus? Persembahan itu bukan ngasih uang sama Tuhan Yesus. Persembahan itu kesempatan kita mengucap syukur untuk pekerjaan Tuhan yang ada di bumi ini. Bukan bayar Tuhan. Enggak. Makanya jangan orang kecewa, aku sudah pelayanan, sudah berkorban habis-habisan, hartaku udah banyak, aduh enggak dihormati. Ya. Nah kemudian yang ketiga ini penting. Seorang pelayan harus hidup di dalam penyembahan. Ini penting loh. Jadi kalau di dalam ruang kudus di bait Allah tuh di apa? Ya tabernakel Tuhan kan ada 3 ruangan kan. Ruangan pelataran itu orang dunia itu soal kampung tengah. Ya, ada ruangan kudus, itu pelayan-pelayan yang butuh firman tiap hari, tetapi dia kurang suka menyembah. Itu masih baca Alkitabnya kenceng. Kalau pernah dengar enggak? Ada orang baca Alkitab lebih dari kita. Waktu saya beli pisang waktu mau ngunjungin Ibu Nini, dekat situ ada pisang. Kita beli di situ, ternyata yang jual orang Batak kan. Ibu gereja di mana? Di situ Pak. Udah baca Alkitab enggak tiap hari? Oh udah Pak, saya 10 pasal loh Pak. Kaget saya saudara. Saya sih 4 pasal aja saya bilang. 10 pasal Pak saya. Ya. Nah tapi saudara dia belum jadi pelayan Tuhan yang dengan hati. Makanya saudara, kalau sudah menjadi pelayan Tuhan, soal baca Alkitab itu sudah makananmu. Amin. Jangan sampai kau puasa melulu, rohmu puasa terus. Badannya gemuk tinggi gitu kan, rohnya kurus krempeng gitu. Ya saudara fokus ke sini. Kemudian saudara seorang worshiper itu perlu berkomunikasi terus sama Tuhan Yesus. Saudara kalau komunikasi sama Tuhan Yesus, apakah pada waktu mesbah keluarga saja? Apakah pada waktu di gereja saja? No. Tiap saat karena dia menyertaimu. Sama Roh Kudus juga harus begitu karena dia begitu dekat dengan kita. Apa-apa selalu ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, kok aku kurang bahagia pagi ini? Mohon ampun ya Roh Kudus. Ngomong. Roh Kudus, kalau suamiku uring-uringan nih Roh Kudus. Beri aku sukacita ya. Itu saudara. Dan dia bekerja saudara. Dia tanggapi, dia responi kita. Kan masalahnya kita kan kebanyakan permasalahan
dipikir sendiri, dicari jalan keluar sendiri, akhirnya buntu. Nah, seorang worshiper harus terus menyembah kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau belum masuk ke dalam worshiper, kita belum masuk ke dalam tangganya Tuhan, ke ruangan Maha Kudusnya. Kalau ruangan Maha Kudus itu nggak bicara lagi soal Alkitab, karena Alkitab itu sudah melekat di dalam diri kita. Waktu kita masuk ke dalam ruangan Maha Kudus itu, kalau imam besar zaman Taurat dulu, mereka hanya boleh 1 tahun sekali. Dan itu pun harus imam besar, dan itu pun harus masuknya melalui bawah hordeng, ya, bawah tabir. Tapi syukur kepada Tuhan Yesus, oleh karena Tuhan sudah membelah itu tabir itu, tidak ada pemisah antara kita dengan Tuhan Allah Bapa. Kita boleh memanggil Aba. Ku panggil engkau ya Bapa. Keren ya? Orang-orang pada heran, masa Tuhannya dipanggil Bapa sih? Mereka nggak ngerti. Ya. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari. Makanya saudara kalau bilang lebih dari, jangan lebih dari. Ada gerakannya saudara. Improvisasi lo saudara sendiri aja. Lebih dari segalanya. Oh keren kalau kayak gitu. Jangan saudara letih lesu lemah lung lelo yuk. Lebih dari segalanya. Yang denger juga, yang lihat juga senep. Tapi kalau saudara menyalanya lebih dari segalanya. Wah, Bapak yang mendengar itu pasti bersuka cita ya. Iya. Gerakan tubuhmu juga membuat tubuhmu sehat. Ya, Popo, tanganmu tuh yang belum bisa bergerak, kalau lagi itu gerakin. Gak apa-apa, coba gitu. Kan nanti tiba-tiba Tuhan bisa gerakin loh. Ya, jadi jangan pasrah, ya udah dari dulu ginilah, udah pasrah aja. No, kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Makanya maaf, kalau saya salaman saya minta kamu datang. Karena yang harus datang kepada saya, kamu dong, bukan saya datang sama kamu kan. Kamu mesti pakai tongkat ya gak apa-apa. Maaf bukan saya sombong, saya mau kasih pelajaran. Ya, jadi kalau kamu lagi nyanyi juga gerakan tangannya, gerakan kakinya, sekuat tenaga. Bisa nggak Tuhan tiba-tiba sembuhkan? Bisa. Ya. Kan Tuhan selalu bilang gini kalau orang pada lumpuh ya, orang lumpuh, angkat tilammu, berdirilah, pulang ke rumahmu. Coba kalau orang itu bilang, Tuhan aku dari dulu nggak bisa. Ya kan? Lalu orang karena dia percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, dia gerakan. Saya tetap beriman loh, kamu nanti normal. Gak ada yang mustahil, tiada mustahil bagi dia. Ya, gagah perkasa, penasehat ajaib, Allah perkasa, Raja yang kekal, Raja damai. Wah, kecil bu kamu sih, ya. Untuk menyembuhkan kamu kecil, ya. Nah itu sebabnya saudara dan saya juga harus punya iman. Iman yang sungguh-sungguh. Ya. Ibu Grace harus punya iman. Pokoknya Tuhan aku pasti punya rumah. Ya, jangan pikir buat hari-harian aja kalau cukup udah syukur. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau anak manusia datang ke dunia, adakah iman di bumi? Kalau dia datang sama kamu, ada nggak iman di bumi? Makanya saudara, saya pribadi kalau beribadah maunya sungguh-sungguh. Betul nggak mau main-main saudara. Karena itu bagi saya kesempatan emas. Benar kesempatan emas loh. Karena umur kita cuma di dunia nih 70, 80, 100 tahun. Gue Albira 12, 100 tahun udah males dia. Ya, itu singkat banget saudara. Dibandingkan kita bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Kalau di sini kita bete-bete, gimana ntar di sono kita bete terus? Saya cuma dapat gambaran gini. Kalau saudara makin mengasihi Tuhan Yesus, di sorga itu tempatmu dekat
sekali sama Tuhan Yesus. Nah, di surga tuh ada miliaran orang. Kalau orang yang bete-bete aja sih masuk surga karena percaya. Tapi tempatnya di ujung sana. Gak ngalami hadirat Tuhan yang dahsyat. Makanya saudara, yuk kita sungguh-sungguh. Jangan lihat gerejanya, gedungnya, jangan. Kita sungguh-sungguh lihat Tuhan Yesus ada di sini. Kasih respon yang maksimal. Bahagia saudara kalau kita kasih respon. Jadi jangan kita seperti orang-orang di perjanjian lama, ya, yang cuma di rumah aja. Kan orang Israel dulu nggak bisa datang ke Bait Allah. Yang ada di Bait Allah cuma orang Lewi. Yang bisa masuk ke ruang kudus, Maha Kudus cuma imam besar. Tapi saudara dan saya dapat anugerah loh. Bisa menjumpai Tuhan di tabut perjanjian Tuhan yaitu Alkitab firman-Nya. Waduh, harusnya sih saudara dan saya berbahagia banget tuh hidup. Makanya jangan kita bahagianya bahagia botol Coca-Cola. Harusnya tetap menyala terus. Menyala lamanya. Ya, amin. Di doa puasa ini harus saudara menyala-nyala loh. Karena saudara ini sebenarnya hari Minggu itu mewakili kita semua tetap menyala-nyala. Jangan nanti hari Minggu juga ya, seperti biasa. No. Harus mulai bergerak. Nah, saudara pelayan nanti ya, yang ketiga itu ketika disuruh menyembah iblis. Tadi Bu Frida cerita ya, ada pendeta numpangin tangan tapi ada ngelihat tangannya itu bentuknya ular. Ngeri nggak saudara? Banyak orang ditumpangi tangan karena dia punya banyak mujizat. Alkitab memang begitu, Tuhan Yesus bilang begitu. Ada serigala menyamar domba. Makanya saudara kalau ke KKR jangan emosi pengen ditumpangi tangan. Tanya Roh Kudus, boleh nggak Roh Kudus aku ditumpangi tangan? Ini saya mau cerita tapi ya hanya buat Tuhan Yesus. Di dalam pelayanan saya, saudara, dulu pernah menyelinap seorang pendeta yang punya karunia. Begitu nyelinap di pemuritan di Harapan Jaya waktu itu, saudara, semua orang Jawa bilang terpencut sama dia. Atau terpencut, terkagum-kagum sama dia. Lalu mereka mengadakan kebaktian sendiri di luar saya. Apa saya sih, saya pelayanan aja. Saya cuma hamba. Semua lari ke sana. Tiba-tiba mereka bukan gereja loh, pendeta biasa doang, penginjil. Tiba-tiba menarik orang, ayo yang mau dibaptis, baptis loh di tempat Swiwa itu. Termasuk pemain musik kita dibaptis, tanpa permisi sama saya. Baptis semua. Wah, diajar sama mereka. Saya tahu Tuhan gak membiarkan saya direndahkan. Saya sih nggak apa-apa direndahkan, hanya Tuhan aja yang tinggi. Hanya beberapa bulan dia dipanggil pulang sama Bapa di surga. Apakah aku lebih hebat dari dia? No. Ada etika di dalam pelayanan. Kemarin ada orang konseling sama saya dengan Ibu Gembala. Setelah cerita saya tanya, kamu gembalanya di mana? Di sana Pak, balik. Gak boleh kamu di sini. Tapi saya butuh Bapak Ibu, karena saya lihat begini-begini. Enggak, balik. Seorang gembala kenal domba-dombanya. Domba-domba harus kenal gembalanya. Ya. Jadi saudara ada etika di dalam pelayanan. Ya. Jadi saudara juga harus, kalau di sini memang Tuhan percayakan saya sebagai gembala, tempatkan saya sebagai gembalamu yang Tuhan tetapkan. Amin. Mesti dengar-dengaran, mesti taat.
Kalau soal digesek mah kita biasa digesek. Saya, Ibu Gembala ini sering digesek. Jangankan di sana, di Sriwedari kita diomongin. Kalau percaya tanya sama Arun. Di gereja juga kita diomongin sama beberapa orang. Tanya Ibu Kris yang dulu lama di sini ya Bu ya. Gak apa-apa, memang makin digesek kita makin tajam. Amin. Terus kalau jadi pisau pengen yang tajam pengen tumpul. Kalau tumpul buat motong kue ulang tahun hancur semua. Ya kan? Tapi kalau tajam, saudara bisa. Nah itu sebabnya saya bukan di sini aja, di Pray for Indonesia. Ketika saya dapat dari Tuhan begini-begini, pada ngomong. Kan saya dapat tuh, ini doa syafaatnya kurang, jadi kamu mesti maju, saya doa syafaat lagi, tambahin gitu kan. Ada yang ngomong. Pak Pendeta Darius udah ada yang syafaat juga, maju lagi. Ya bodo amat kalau saya sih orang Tuhan suruh, setiap ibadah kan Tuhan yang suruh kan, amin. Kita untuk memuliakan Tuhan Yesus, apa-apa. Yang penting jangan ngomong depan saya, ngomong depan saya jelasin. Ya, jadi kalau saudara melayani, ada masukan, terima enggak? Saya bersyukur loh ada Pak Hadi loh. Pak Hadi itu kalau saya salah-salah ngomong, salah pendapat, dia ngomong, Pak begini Pak, oh iya Pak, tak maaf. Enggak apa-apa, apakah saya marah? Enggak, saya senang malah. Ketimbang orang gerundel dalam hati. Seorang pelayan itu harus sukacita kalau digesek. Ya, ini penting supaya nilaimu itu naik. Betul enggak? Kenapa Tuhan pilih Petrus? Ini ayat yang kita baca hari ini ya. Coba kita lihat lagi. Matius berapa? Bacanya di Markus berapa di 16 ya. Ini ada yang saya kasih ini. Di ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea dan di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya. Ada dua hal yang saya mau renungkan. Yang pertama, kenapa malaikat itu disuruh Tuhan mengatakan bahwa katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Padahal yang dikasih Tuhan Yesus tuh orang pada bersaksi, Yohanes. Kenapa kepada Petrus? Padahal Petrus itu pernah menyangkal berapa kali? 3 kali. Padahal Petrus itu pernah dikendalikan oleh setan. Kapan saudara? Waktu Tuhan Yesus bilang anak manusia akan disiksa gitu. Petrus dipakai sama iblis. Oh jangan Tuhan, sekali-kali tidak menimpa engkau. Tuhan Yesus marah waktu itu karena Tuhan Yesus lihat ada setan tuh di dalam diri Petrus. Enyalah iblis. Ya. Padahal Petrus juga pernah disanggah pendapatnya oleh Tuhan Yesus. Kapan tuh? Pendapatnya Petrus disanggah sama Tuhan Yesus. Ketika Petrus berbicara pada Tuhan Yesus, Tuhan, Yohanes itu nanti gimana tuh ceritanya tuh? Tuhan Yesus bilang apa? Kalau aku menghendaki dia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi pendapatnya Petrus itu disanggah sama Tuhan, itu bukan urusanmu. Terus Petrus juga pernah diabaikan sama Tuhan Yesus. Di mana? Pada waktu dia diajak Tuhan ke naik gunung yang tinggi. Apa pendapat Petrus waktu itu? Tuhan, biarkan aku dirikan tenda di sini, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Tuhan Yesus nggak nanggepin. Karena nggak, itu kata sia-sia. Karena dia sendiri nggak tahu mau ngomong apa gitu kan. Nah walaupun ada 4 hal itu, tetapi Tuhan tetap sayang sama Petrus.
Kenapa? Yuk kita sharing sama-sama. Petrus tuh punya respon yang bagus banget. Bagus banget dia respon. Waktu dilihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia bilang apa? Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku jalan di atas air. Oh, responnya bagus banget. Amin. Akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Ya datang. Tuhan Yesus senang tuh kayak gitu tuh punya respon. Makanya kalau jadi pelayan Tuhan, jadilah pelayan yang respon. Ya. Kemarin kagum sama kapan waktu Pak Hadi bawa firman. Pak Hadi atau Bu Haria. Jadi respon banget. Amin, amin. Ya. Oh keren tuh. Tapi bilang ada kemajuan. Harusnya begitu. Setiap firman yang dilepas itu harus direspon. Supaya terjadi dalam hidup kita. Jangan firman itu kembali dengan sia-sia. Kita biasanya bilang gini, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau engkau tidak terima, dia akan berjalan untuk orang yang berikutnya. Dia akan berjalan buat orang yang berikutnya. Rugi gak kita? Rugi. Makanya saudara, jangan biarkan ibadahmu sedetik pun sia-sia. Karena ibadah ini kesempatan yang emas untuk hidupmu, baik di sini maupun yang akan datang. Untuk tempatmu nanti di dekat atau jauh dari Tuhan. Saya nggak tahu, bisa apa? Rasul Paulus pernah bilang ada langit ketujuh. Nggak dijelasin lebih jauh sih, saya juga nggak ngerti. Tapi saudara, saya melihat Petrus itu punya respon yang bagus. Cintanya sama Tuhan Yesus itu bagus banget. Dia berani untuk bertanya sama Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bilang, nanti kamu yang 12 ini akan memerintah, kalau kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, anakmu, semuanya, kau akan dapat 100 kali lipat. Petrus berani ngomong loh. Tuhan, bagaimana kami ini yang sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Keren loh saudara. Yang lain gak berani. Petrus berani. Ya, jadi pelajaran buat kita. Yuk kita punya respon yang baik. Saya nggak bosan ngajak saudara respon yang baik. Sebab kalau saudara respon yang baik, yang nyampaikan firman senang nggak? Pak Yohanes Sugiono itu diundang khotbah di Kelapa Gading. Dia bilang, Pak tahu nggak Pak? Itu yang datang itu ahli Taurat, orang Farisi semua. Jadi yang undang dia itu ada timnya, ada sekretariat, kasih tahu begitu. Siap-siap Pak, nggak direspon. Oh ya nggak apa-apa. Nggak gampang loh khotbah di tempat-tempat kayak gitu semuanya. Di depan semua begitu. Saya ingat waktu Pak Fran dulu pertama kali khotbah di sini, saya duduk di situ ngeliatin gitu. Pulang-pulang dia marah-marah. Dia khotbah cuma 5 menit loh, padahal ada 3 lembar dibuat. Dia bilang, Pak Pendeta, lain kali kalau saya khotbah, jangan di depan. Jangan ngeliatin saya. Waktu pertama kali saudara. Padahal dia direktur HRD, berarti sering kasih seminar kan. Tapi kenapa di sini dia ciut begitu. Ya. Ahli Taurat, orang Farisi. Saudara juga jangan jadi ahli Taurat dan orang Farisi ya. Kasih respon sama saya supaya kalau besok saya khotbah semangat. Khotbah bisa 3 jam, amin. Saya berurus sama Dipon 3 jam. Oke ya. Nah, jadi Petrus itu punya respon yang bagus. Ya. Kemudian, nah ini yang kedua, di ayat 8. Kelihatan situ ayat 8-nya. Ayat 8 saya bacakan, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Tuhan Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Ini loh,
Berita yang luar biasa itu. Yang Tuhan Yesus bawa. Tapi saya mencatat begini saudara. Apa maksudnya kalimat begini? Sesudah itu Tuhan Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Saya mau kasih garis bawahnya gini. Yang dibawa sama Tuhan Yesus itu kabar baik. Kabar yang sangat baik. Karena itu tentang keselamatan. Bukan tentang, saudara, manusia itu kalau udah nyaman, udah mentok nyamannya, dia bunuh diri loh. Banyak orang udah kaya raya, nantinya apa? Bunuh diri. Banyak artis Korea, ya kan, namanya udah ternama, kabarnya bunuh diri. Kenapa saudara? Karena yang di dunia ini bukan tentang keselamatan. Saya berharap saudara jangan merasa bahwa kalau anak saya udah sarjana S1, S2, S3, wah dia udah sukses Pak, dia udah berhasil. No, itu berhasil yang sementara. Tapi saudara, kalau keluarga kita semuanya melayani Tuhan Yesus, itu yang namanya berhasil selama-lamanya. Betul ya? Itu doa Ibu Gembala dulu. Ibu Gembala dulu berdoa, selalu berdoa. Tuhan biar keluargaku semuanya melayani Tuhan. Udah terkabul belum? Udah, anak, mantu, cucu-cucu melayani semua. Itu tempatnya di sorga yang mulia. Jadi kalau saudara doa, enggak diabaikan Tuhan Yesus. Yang penting saudara doanya sungguh-sungguh. Amin. Kalau sungguh-sungguh selalu ada jalan bagi Tuhan. Memberitakan dari timur ke barat. Saudara, sebenarnya saya mau tanya, kalau Tuhan Yesus memberitakan Injil ke seluruh dunia tanpa melibatkan kita semua, bisa enggak? Sangat bisa. Tetapi dia tidak mau sendiri. Dia mau kita ambil bagian. Jadi bagi kita tuh kesempatan. Sebenarnya lebih gampang, lebih cepat Tuhan Yesus seorang diri lah. Karena kita ini banyak hambatan, betul nggak? Ngambek lah, kesel lah. Ya. Sehingga pelayanan itu jadi terhambat. Tapi Tuhan tidak mau sendiri, dia mau pakai kita semua. Makanya saudara mesti di-upgrade terus sama Roh Kudus, amin. Semakin hari semakin dahsyat, semakin hebat. Dan yang kita bawa itu bukan omon-omon. Apa omon-omon? Hah? Tong kosong, ya betul. Kelihatannya gede gitu kan, dalamnya kosong. Saya suruh kasih ilustrasi, suruh bawa handphone Samsung yang keberapa sekarang tuh yang paling hebat. Ultra ya kan, harganya berapa di Po? 15 juta. Saya kayaknya nanti pengen pinjam dusnya aja. Begitu taruh, terus saudara mau ini, wow langsung kan gitu. Ternyata dalamnya kosong. Saudara banyak pelayan Tuhan, tampilannya mewah. Jamnya Rolex. Tapi dalamnya kosong. Saya mau ingetin sama kita semua. Tuhan tidak cari akar. Cari akar tuh, akar sudah tahu nggak? Akar itu keker. Akar itu pencari makan. Akar itu kaya. Tuhan tidak cari batang. Ya. Tuhan tidak cari daun. Walaupun daun itu kalau rindang tuh enak banget. Tapi Tuhan cari apa? Buah. Pohon ara aja tidak musim buah, tetap Tuhan cari buah. Tuhan mau tunjukkan pada kita nih, kalau kau tidak berbuah, habis. Kering sampai akar-akarnya. Itu Tuhan mau kita berbuah. Ada 30, 60, 100 kali. Saya berharap saudara mau berbuah ya. Amin. Tapi jangan buahnya asam juga. Di Yesaya pasal 5 itu pokok anggurnya udah berbuah lebat.
tapi waktu dicoba asem. Ya makanya nggak dipakai sebagai perumpamaan pohon asem. Ya. Pohon asem hanya dipakai untuk perumpamaan sayur asem. Ya. Ya. Pohon asem itu dicari sama ibu-ibu, bukan oleh Tuhan. Karena buat bikin sayur asem. Ya kan? Apalagi asem dari Medan katanya tuh. Mahal itu. Ya, jadi Tuhan cari buah. Buahnya harus manis. Kalau sudah banyak senyum itu buahnya manis. Bisa nggak walaupun hatinya gerundel tapi wajahnya senyum? Bisa Bu. Ini saya ceritain nih, ada suami istri lagi bertengkar gitu kan. Tiba-tiba diketok pintunya, dibuka, Pak Pendeta. Bisa berubah nggak? Berubah, Pak Pendeta, Bu, Pak Pendeta Bu. Wah, ramah banget sama ibunya. Siapin Bu gitu kan. Begitu Pak Pendeta pulang, kita lanjutkan Bu. Iya, itu pengalaman Ibu Gembala itu. Yang ngomong suaranya Ibu Gembala. Mudah-mudahan yang pernikahannya baru 1 tahun tidak terjadi seperti itu. Amin. Amin. Boleh kepepet. Enggak ya. Saudara, kita jaga senyum kita. Karena di sebelah kita, di dalam kita ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Enggak gampang. Makanya saudara mesti naik nanti ke jadi worshiper. Kalau saudara bisa lakukan itu, untuk menyembah Tuhan Yesus itu gampang. Untuk mengalami damai sejahtera itu gampang. Kenapa? Sudah dibuka jalannya. Ya. Saya percaya saudara mau itu semua. Yuk kita belajar lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami kagum, hamba-Mu juga kagum Tuhan. Apa yang Kau taruh buat kami semua. Menjadi worshiper, bukan sekedar penyembah. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan menyembah-Mu Tuhan. Biar kami naik tangga demi tangga sebagai pelayan-Mu. Biar kami dibersihkan, direndahkan serendah-rendahnya. Kami mau Tuhan. Karena Engkau sudah meninggikan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar Yakobus 1 ayat 19 dan 26 boleh kami alami. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat juga untuk marah. Barang siapa mengatakan dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ibadahnya sia-sia. Kami tidak mau sia-sia Tuhan. Kami mau jadi seperti Petrus yang merespon semua firman-Mu Tuhan. Walaupun kami banyak salahnya tetapi Engkau tangan-Mu terbuka untuk kami bisa merespon firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sayang kepadamu Tuhan Yesus. Kami cinta kepadamu Roh Kudus. Kami sangat merindukan Bapa. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Waiting for connection. Puji bagi nama Tuhan Yesus ya. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan Yesus. Saatnya kita membawa persembahan yang terbaik kita bawa kepada Tuhan Yesus. Kita baca terlebih dahulu dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Saya ulangi, kita baca dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Bapa membagi-bagikan, Bapa memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Kita respon ya, bersama-sama. Kami percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kami dan kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Kami mengakui Tuhan Yesus dalam segala perbuatan kami dan Roh Kudus akan meluruskan jalan kami. Kami tidak menganggap diri kami bijak. Kami selalu takut akan Tuhan Yesus dan menjauhi kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuh kami dan menyegarkan tulang-tulang kami. Kami selalu rindu memuliakan Tuhan Yesus dengan harta kami. Kiranya lumbung-lumbung kami selalu diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemeran kami terus-menerus kelimpahan air buah anggur dari Tuhan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Kita memberikan persembahan, mari kita bawa yang terbaik pada Tuhan Yesus dengan hati bersyukur. Berilah pada Tuhan kemuliaan. Kami sangat rindu memuji dan memuliakan Bapa. Kami sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Kami sangat menghormati Roh Kudus.
Kami berdoa kiranya gerejamu, GBHT Kudus terus diubah menjadi gereja yang selalu melakukan Tuhan Yesus. Kami sangat rindu selalu hidup dalam firman Tuhan Yesus. Supaya kiranya kami tinggal dalam kasih Tuhan Yesus, menjadi pelayan dan saksi Kristus. Lingkungan kami, ikutilah Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan. Dan kiranya Tuhan Yesus mengaruniakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia kiranya dapat berjalan dengan jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan mio, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Kiranya lutut kami selalu sehat. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Amin. Jika Tuhan Yesus berkenan, kiranya operasi bagi lututnya Ibu Nini dapat berjalan dengan sempurna. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada siang hari ini dalam ibadah doa puasa menara doa puasa sehati ini. Kami bisa bersehati berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi kota Bekasi, bagi GBHT Kudus, bahkan bagi keluarga kami ya Tuhan. Saat ini bersehati, memohon pada Tuhan Roh Kudus, kiranya kami semua diberikan hati yang hidup dalam kerendahan hati dan hidup dalam bau pertobatan dan bau Roh Kudus. Dan kiranya semua hati kami di tempat ini dibereskan oleh Tuhan, sehingga kami didapati tulus, bersih, dan tidak bercacat celah, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan Yesus, dan sehingga kami juga bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu hidup dalam kerendahan hati, dan selalu mengandalkan Tuhan Roh Kudus. Yang berdoa mengucap syukur untuk kesehatan dan kesembuhan seluruh jemaat GBHT Kudus, yang mungkin sedang kami terima, belum kami terima, tapi kami beriman, Tuhan Yesus pasti memberikan tepat pada waktunya untuk kesehatan kami dengan sempurna, khususnya juga untuk Sis Popo, kami percaya Tuhan pulihkan kesehatannya dari ujung rambut hingga ujung kaki, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memperbaiki seluruh kehidupannya, roh jiwa dan tubuhnya dibebaskan, dibersihkan sempurna, sehingga ada waktunya Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Roh Kudus kami mohon kesembuhan terjadi bagi Sis Popo. Kami juga berdoa untuk Ibu Nini yang akan menjalankan operasi. Tuhan yang akan campur tangan, lawat di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga operasinya berjalan dengan lancar. Tidak ada dampak-dampak di luar operasi. Yang percaya semuanya Tuhan lancarkan. Dan ketika disembuhkan Ibu Nini bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berdoa juga untuk kesehatan kami semua. Tuhan Yesus pulihkan dari ujung rambut hingga ujung kaki oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami semua sembuh sehat. Kami bersyukur juga untuk kesembuhan Bapak Basir. Tuhan yang akan melawat dia hari-hari ini. Tuhan bertemu dia dalam ibadah-ibadahnya. Tuhan Yesus yang akan benar-benar menjamah Bapak Basir. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Doa Ibu Afrida dikabulkan segera hari ini dan seterusnya. Bahkan seluruh keluarga besarnya diselamatkan. Begitu juga dengan keluarga besar kami yang belum mengenal Kau Tuhan Yesus, selamatkan mereka semua yang mungkin masih beragama lain, Tuhan yang akan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan keselamatan daripada Tuhan ada pada mereka semua. Berdoa Tuhan saat ini juga untuk keuangan jemaat dan keuangan gereja, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami, memberkati persepuluhan kami, apapun yang kami bawa, kiranya kami membawa dengan tulus hati, membawa dengan sukacita, dan kami membawa dengan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati persembahan kami, keuangan kami, masa depan kami, Tuhan pelihara, tidak dibiarkannya kami jatuh dan tergeletak, tidak dibiarkannya kami pinjaman online, tidak dibiarkannya kami mengandalkan manusia. Dan dalam nama Tuhan Yesus,
Dan kami semua mengandalkan Tuhan Roh Kudus, yang percaya Tuhan Roh Kudus membuka jalan hari-hari ini bagi keuangan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Yang berdoa untuk para pelayan firman, kiranya Tuhan berikan pewahyuan, berikan hati yang tulus, bersih, dan biarlah mereka benar-benar pekakan suara Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan di GBHT Kudus. Berikan kesehatan dan sejahtera, sukacita bagi setiap para pelayan firman. Khususnya bagi hari ini, untuk Bapak Gembala, Tuhan yang pulihkan keadaannya. Tuhan Yesus yang akan memberkati pelayanannya di hari-hari ini, Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan biarlah Tuhan banyak jiwa dimenangkan dari pelayanan Bapak Gembala. Mohon berkat Tuhan bagi keluarganya, bagi seluruh kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Juga para penatua, para pelayan firman, bagi para jemaat dan juga para pengerja. Kiranya kami semua hidup dalam kasih Kristus. Yang berdoa untuk para jemaat, kiranya menjadi jemaat yang militan, tidak mudah menyerah. Kami bersahati kiranya semua jemaat Tuhan di GBHT Kudus yang tercatat di tempat ini bisa beribadah dengan setia di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada halangan bagi mereka beribadah di GBHT Kudus di dalam nama Yesus. Setiap penghalang kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerjalah hari-hari di dalam hati mereka semua. Dan biarlah ada kegerakan Roh Kudus dalam hati mereka hari-hari ini. Kami juga bersahati berdoa untuk penginjilan di hari-hari ini, terutama untuk Edis TV. Kami berdoa bersahati, tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus, sehingga tidak ada orang-orang yang jahat yang bisa menimpa mereka, menimpa Edis TV dan tim. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai Edis TV untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih untuk banyak orang yang telah diselamatkan lewat Edis TV ini ya Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan di Indonesia ini. Kami berdoa kiranya Tuhan pelihara Edis TV yang ada di Amerika. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para penginjil-penginjil Tuhan yang ada di seluruh dunia ini. Sehingga mereka juga dipakai untuk memuliakan Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa dimenangkan, diselamatkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menghormati Tuhan Yesus, berdiri. Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan Roh Kudus, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami. Tuhan Yesuslah ya Bapa kami yang kami percayai. Roh Kudus melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Bapa menundungi kami, Roh Kudus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di sorga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Bapa telah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagai kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh kami langkai, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus meluputkan kami, Roh Kudus membentengi kami. Sebab kami mengenal Tuhan Yesus, kami berseru kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus selalu menyertai kami dalam kesakan dan meluputkan kami. Dengan panjang umur, kekenyakan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Bapa memberkati aku,
angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di surga menyari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Sekarang. Terima kasih Bapa, Kau sudah memimpin ibadah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Menara doa puasa GBI Kudus, kami berdoa puasa sehati untuk menggenapi firman Tuhan. Yes, yes, yes.